Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Slash Root. Kita akan melanjutkan oprekan ya, uh, ngulik-ngulik kita seputar cloud computing ya. Sebelumnya kita sudah bahas ada KVM, kemudian ada uh, LXD ya. Sekarang kita coba membuat virtualisasi lagi dengan Vagrant ya. Sebetulnya Vagrant ini bekerjanya dengan hypervisor defaultnya VirtualBox, kemudian dia juga bisa bekerja dengan Liquid ya, dengan QEMU. Jadi tapi ini Vagrant ini termasuk yang mudah gitu ya, dan biasanya dilakukan oleh user-user itu untuk keperluan lokalnya dia gitu ya. Jarang ini untuk di deployment di cloud computing ini ya, tapi sudah mulai dipakai di publik gitu ya. Tapi lebih enak dan lebih gampang untuk kita manage atau kita gunakan sendiri di host atau di komputer kita. Nah, untuk Vagrant sendiri ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dia secara default menggunakan hypervisor atau virtualisasinya VirtualBox, tapi sifatnya dia punya box ya. Jadi kalau kita pakai KVM itu kita punya cloud image yang berbentuk IMG ya. Kemudian kalau dengan LXD punya template gitu ya, yang dari websitenya. Dan kalau Vagrant itu dia punya box namanya ya. Jadi di sini kalau kita cek, kalau kita lihat Ubuntu Cloud Image ya. Nah, di sini kalau di LXD dia seperti ini ya bentuknya ya. Nah, kalau kita menggunakan Vagrant, dia di sini sifatnya box. Kalau kita lihat di sini dot box ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan boxnya. Jadi ada dua cara, kita download boxnya kemudian kita add, atau kita bisa langsung inisialisasi ke internet. Oke, untuk langkah pertama kita harus menginstalkan dulu Vagrantnya ya. Vagrantnya otomatis nanti akan bekerja sama dengan VirtualBox secara default. Jadi kita install dua ya, sudo apt install Vagrant VirtualBox ya. Jadi kita install dua-duanya. Dan kebetulan di sini cukup banyak yang diinstal ya. Jadi ada sekitar 53 mega, dan ini tidak besar. Nanti kalau teman-teman nyobain ini lebih besar lagi. Ini tidak besar karena saya sudah punya VirtualBox sebelumnya. Jadi dia tidak install lagi VirtualBox. Ini cuman 53 mega. Tapi kalau install lagi VirtualBox-nya nanti cukup besar ya. Berapa? 100-an mega gitu. Jadi kita install Vagrant dan VirtualBox. Oke, jadi Vagrant termasuk yang mudah ya. Jadi hanya ada 3 base script ya. Kalau teman-teman mau coba lihat di websitenya itu buatan Vagrant itu dari HashiCorp ya. Vagrant ya. Nah, ini by HashiCorp. Jadi dia ada hanya 3 base command ya. Contohnya ini init, up, dan SSH. Tapi kita akan coba nanti ulik-ulik yang fitur-fitur yang lain gitu ya. Karena Vagrant cukup banyak juga fiturnya. Kita bisa nanti untuk port forwarding juga ya, karena biasanya itu yang jadi penekanan. Kita bikin services di environment yang tertutup, tapi kita bisa coba akses dari luar. Oke, ini menginstal Vagrant di komputer saya. Kita tunggu dulu. Oh ya, ini komputer saya biasa ya, Ubuntu VocalFossa. Jadi dia akan menginstal di sana. Vagrant juga tersedia untuk OS yang lain ya. Seperti biasa, saya di dalam video-video ini masih menggunakan OS Ubuntu dulu, karena itu yang paling banyak dipakai sama user dan paling mudah gitu ya, paling cepat. Tapi sebetulnya secara stability Linux lain nggak kalah gitu ya.
Bahkan saya pribadi seneng dengan CentOS gitu, atau Red Hat. Oke, jadi kita sudah install Vagrant. Jadi kalau kita sudah install Vagrant, kita bisa langsung gitu ya membuat mesin ya. Nah, ada yang sedikit berbeda dengan Vagrant, yaitu dia bekerjanya berdasarkan folder ya. Jadi Vagrant itu akan mengecek sebuah file yang namanya Vagrant file. Apapun konfigurasi yang di sana, dia baca itu gitu ya. Jadi kalau kita bekerjanya di sana, di folder itu, ya itu hanya untuk VM yang itu ya. Tapi kalau kita mau buat lagi VM, ya bikin lagi folder gitu ya. Jadi agak berbeda sedikit. Jadi nggak bisa perintahnya secara globally. Ada beberapa perintah yang secara globally bisa diakses ya. Contoh, ketika kita sudah install Vagrant, maka kita bisa mengetikkan perintah Vagrant ya. Itu aja ngeceknya dulu ya. Jadi kita sudah bisa. Nah, untuk bekerja saya akan coba pindah folder dulu ya, supaya tidak bercampur dengan yang lain. Di sini kosong, oke. Jadi saya buat folder di sini virtual machine 01 ya. Nah, saya masuk ke dalam virtual machine 01. Nah, Vagrant mirip dengan LXD, dia punya template yang bisa di-download gitu ya. Bisa dipakai langsung. Dan kita bisa ya kalau ada internet yang cukup kencang, langsung ambil download. Nanti dia akan menyimpan di lokal, sama seperti LXD. Oke. Jadi kita cukup kalau mau bikin Vagrant init. Kemudian kita mau apa? Kalau saya misalnya mau buat Ubuntu ya, Ubuntu Bionic lagi, Ubuntu Bionic 64 bit misalnya, ya. Maka dia akan membuat sebuah Vagrant file. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika dia bekerjanya berdasarkan folder, di sini langsung otomatis ada folder, ada file, Vagrant file. Isinya apa? File konfigurasi. Jadi kita nanti bisa mainkan file konfigurasi ini, ya. Atau kita boleh buka sekarang saja ya. Jadi kita coba cek Vagrant filenya, kita bisa sesuaikan ya. Contoh, saya ingin dia punya memori berapa gitu ya. Contohnya di sini nih ada sampelnya, bisa dipakai ya. Nah, contoh saya ingin set memorinya 2 GB 2048. Kemudian saya mau set CPU-nya 2. Oke. Nah, itu contoh. Jadi ini dia belum ngapa-ngapain, baru membuat Vagrant file ya. Nah, kapan dia meng-create dan mendownload? Ketika kita up Vagrant up. Tadi saya sudah sampaikan ya, 3 baseline command-nya cuma Vagrant init, Vagrant up, kemudian Vagrant SSH untuk masuk ya. Nah, ini contohnya. Ketika saya Vagrant up, dia akan ngecek, oh saya mau nginstalin Ubuntu Bionic 64. Ternyata box ini belum ada di local cache. Jadi dia akan melakukan download. Nah, dia download dari Vagrant Cloud ya. Kemudian ini URL-nya. Kemudian dia download. Di sini prosesnya sedang jalan 41%. Nah, kita tunggu sekitar setengah menit lagi. Karena lumayan kencang ya, 6 mega 5 mega ya. Nah, jadi nanti apa yang dia lakukan, dia akan menyimpan box itu ke local cache-nya dia. Baru dia membuat mesin dari box itu. Oke. Ya, selesai. Dia import dashboard-nya. Oke, dia buat, kemudian dia setting. Nah, secara default Vagrant itu akan mempunyai satu adapter default, pasti ada, yang sifatnya NAT ya. Jadi dia akan langsung ada NAT dan langsung akan memforward
SSH. Jadi ini ya, dia 22, nanti di host kita 2222 gitu ya. Jadi kita tinggal Vagrant SSH. Jadi dia pakai public key dan private key, sehingga kita tidak perlu lagi pakai username dan password. Oke, ini selesai. Nah, bagaimana cara tahunya bahwa saya sudah punya mesin itu? Ya, Vagrant status. Dia akan melihat berdasarkan Vagrant file, oh saya punya sebuah mesin running di sini. Ya. Oke, nah yang selanjutnya bagaimana kita masuk Vagrant SSH. Jadi Vagrant cenderung sederhana sekali. Nah, saya sudah masuk ke dalam mesin virtualnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia akan otomatis membuat sebuah user Vagrant, membuat private key dan public key-nya dan injekannya ke dalam. Jadi kita tidak perlu mikirin lagi gitu ya. Tinggal Vagrant SSH udah masuk, nggak ada username, password nggak ada. Oke, jadi ini saya sudah masuk di dalam dan ini Ubuntu Bionic. Ya, semudah itu untuk membuat virtual machine di Vagrant. Saya akan coba dengan cara kedua. Ya, in case nih contohnya, misalkan saya tidak punya koneksi yang cukup kencang untuk mendownload images gitu ya, atau box tadi. Jadi saya download dulu di tempat lain. Contoh ya, saya download. Saya bukakan lagi ini Ubuntu Cloud Image tadi ada ya. Oke, Vocalposa. Ini ceritanya saya ke tempat lain gitu ya, karena nggak punya internet yang kencang. Saya download dulu boxnya nih contohnya ya. Saya download pakai IDM misalnya ya. Nah, kalau di sini saya pakai command line saja. Saya download dari sana pakai Excel. Saya udah install belum ya? Belum. Saya install dulu Excel. Ini hanya downloader ya, downloader saja di command line. Saya suka pakai ini. Excel, kemudian kita download boxnya. Ya, anggap ini tempat lain ya, entah di warnet entah di mana gitu. Kalau kita misalnya nggak punya koneksi yang direct langsung, ya, karena dia cukup besar gitu ya. Box itu ukurannya berapa ya? Besar-besar amat enggak sih kayaknya. Box itu 517 MB. Kayaknya sekarang itu dikategorikan kecil lah. Jadi ada cara kedua, di mana kita sudah punya file box dan kita ingin membuat mesin di dalam berdasarkan box itu gitu ya. Jadi kita akan import boxnya. Baru kita tetap 3 tadi, init, up, dan SSH. Begitu cara kerjanya. Oke, ini sudah 80% ya. Kita tunggu. Oke. Ya, selesai. Oke. Ya. Jadi di sini saya sudah punya file box ya, yang barusan tadi di-download. Nah, bagaimana cara saya untuk memasukkannya ya? Itu tinggal Vagrant box add. Vagrant box add. Kita kasih nama, misalnya box 01. Kemudian mana filenya? Vokal. Saya copy aja. Ini ya. Oke. Nah, dia adding directly ya, langsung mengimport gitu. Sehingga apa? Ketika kita cek, nah ini ada perintah untuk mengecek box yang sudah ada. Vagrant box list kalau nggak salah. Nah, ini yang tadi kita download langsung secara direct. Ini yang kita import. Nah, ingat kalau Vagrant box add tadi itu hanya memasukkan dia ke dalam box list, belum membuat mesin virtualnya. Kalau membuat mesin virtualnya sama seperti tadi, kita bikin dulu foldernya VM02 ya, kemudian masuk ke VM02 tadi. Oke, kemudian kita Vagrant init, tetap 3 tadi, init up SSH. Vagrant init namanya tadi apa ya, box 01 ya.
Jadi dia tetap akan membuat sebuah Vagrant file. Nah, ini ya. Cuman yang dia akan menjalankan adalah box 01. Ya. Oke, kemudian saya coba Vagrant up. Nah, di sini posisi dia creating ya. Jadi ngimporting dari base box-nya tadi, box 01 tadi yang kita import. Kemudian dia create mesin. Kita tunggu. Oke, sama ya, dia akan menginjekkan username dan password menggunakan public private key ya. Oke, dan selesai. Oke, jadi kalau saya lihat di sini Vagrant status, nah dia running di sini ya. Dan saya juga bisa Vagrant SSH. Saya akan masuk ke VM02 ya. Nah, kalau VM02 saya Ubuntu Vokal, VM01 nya tadi Bionic kalau nggak salah ya. Nah, itu operasinya. Nah, tadi saya memberikan informasi kalau kita itu dengan Vagrant itu bekerja berbasis folder. Artinya apa? Kalau saya sembarangan di sini ya, saya misalnya pindah ke sini, terus saya buat Vagrant status, dia akan error. Kenapa? Dia nggak bisa baca ada Vagrant file di situ. Ya, jadi nggak bisa kerja sembarangan ya. Kalau mau kita pindah dulu ke folder. Nah, ada satu komen untuk melihat seluruhnya, status seluruhnya dibanding Vagrant status ya. Kalau kita tadi di VM01, kemudian Vagrant status, ini kita melihat status VM01 saja. Tapi kalau kita ingin melihat secara global ya, bisa di sini atau di folder lain atau di home gitu, terserah. Itu bisa Vagrant atau saya pilih Vagrant global status. Dia akan menampilkan seluruh box yang ada. Nah, di sini contohnya saya sudah punya dua box, sudah punya dua VM, sudah punya dua VM. Di sini VM01 dan VM02 beserta path-nya ada di mana direktori. Ya, jadi kalau saya misalnya lupa, saya udah buat mesin berapa aja ya, bisa cek dari global status. Ya. Karena kita harus kerja di dalam ini gitu kan. Kalau mau kalau mau manage VM-nya kita harus masuk ke sini. Oke. Sementara sebetulnya di dalam folder itu nggak ada file mesinnya di situ, nggak ada disk virtualnya. Nah, ingat tadi ya, dia bekerja dengan VirtualBox. Artinya apa? Yang membuat mesin virtualnya itu dan punya disk virtual itu adalah VirtualBox. Nah, di mana dia? Seharusnya di sini ada. Nah, ini VirtualBox di home directory kita itu ada VirtualBox VMS ya. Nah, di sini lihat VM01 default, VM02 default. Jadi di sini dia. Kalau saya cek, nah ini udah virtual disknya. Ya, atau 02-nya vokal ya kalau nggak salah. Nah ini ya, jadi di situ posisinya. Konfigurasi mesinnya VirtualBox yang ngatur, tapi environment-nya Vagrant yang ngatur. Oke. Nah, Vagrant sama seperti yang tadi ya. Contoh saya akan masuk ke saya masuk ke VM01. Ya, bagaimana cara saya untuk shutdown gitu ya. Tadi kan sudah bisa Vagrant init, Vagrant up, Vagrant SSH, sudah bisa create, sudah bisa masuk ke dalamnya. Nah, terus bagaimana kalau operasi-operasi lain ya? Biasa saja. Vagrant kalau mau dimatikan ya halt gitu aja. Karena kita berada di VM01, dia akan mematikan yang VM01 saja. Ya, jadi nggak perlu Vagrant halt VM01, nggak perlu. Ya, kalau saya cek lagi Vagrant global status, seharusnya VM01 dia bilang power off. Power off ya. Gitu. Bagaimana kalau saya mau startnya ya Vagrant up lagi aja. Ya, Vagrant up lagi. Ya. Nanti dia hidup lagi. Oke.
Nah, terus bagaimana kalau saya mau menghapus? Nah, kalau mau mematikan tadi Vagrant Halt itu kan mematikan saja, tidak menghapus. Tapi kalau mau menghapus itu kita menggunakan perintah destroy. Ya. Jadi hati-hati dengan itu, sama seluruh file VM-nya dibuangnya, gitu ya, karena dia memang kita nggak perlu lagi ceritanya gitu ya. Nah ini ya, sudah up lagi Vagrant global status. Ini VM01 nya sudah running. Nah kalau kita mau hapus itu dengan destroy, baik dia state-nya sedang running atau sedang power off, dia tetap bisa hapus ya. Jadi Vagrant destroy di sini ya. Karena kita posisinya lagi VM01, dia akan destroy VM01. Nanti dia akan minta konfirmasi. Are you sure? Yakin nih mau dihapus gitu ya. Kita hapus. Oke. Nah, maka di sini hanya tinggal lagi satu mesin saja atau satu virtual mesin. Ya. Nah, itu operasinya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke VM02. Ya. Ini posisinya kan sudah running tadi. Saya tinggal SSH masuk ke dalam. Oke, kemudian saya ingin install services, sama lah kayak tadi ya. Saya ingin install services yang ada di dalam VM supaya saya bisa mempunyai environment khusus yang nggak nyampahin hostnya. Ya, biasa sama kayak LXD. Kita coba apt install Nginx ini contohnya ya. Saya install web server ya, web server aja lah yang gampang ya. Dia akan jalankan servicesnya. Oke. Oh sorry, sudo systemctl status Nginx, harusnya ini up ya, running. Nah bagaimana cara supaya dia bisa diakses dari luar? Ya berarti kita tinggal melakukan port forwarding ya. Nah di Vagrant itu support dari file Vagrantnya ya. Jadi file Vagrant ini memang ini konfigurasinya. Contoh saya mau meneruskan port 80 ini ya, di sini sudah ada sampel ya. Forward port yang ada di guest itu 80, yang di hostnya 80. Jadi kalau saya ngakses 80 di hostnya akan lari ke 80. Kita coba ya. Kemudian ya itu dulu, kita tinggal reload ya. Kita tunggu dia reload. Nah perhatikan pas kita reload dia menambah nih di sini ya, 80 ada di guest, ini forwardingnya 80 ya. Kalau yang SSH kan tadi ceritanya udah langsung ada ya. Mau kita bikin gimana pun, NAT dan SSH itu otomatis dikonfig sama dia. Oke, ini posisinya sudah selesai. Nah kita coba testing ya. Saya punya IP 88254 ya. Saya coba buat di sini, buka browser, kemudian saya akses IP ini. Oh ya, saya salah. Aksesnya harusnya 80. Oke, 80. Nah, ini adalah web yang ada di dalam VM ya. Butuh pembuktian? Boleh, kita buktikan ya. Kita masuk ke dalam VM02. Kemudian kita masuk ke var, kita masuk ke var www ya, HTML kalau nggak salah ya. Kita buat lagi di sini. Ini web dari Vagrant. Nah gitu aja ya, sederhana, pembuktian saja. Lalu kita akses ulang. Nah ya, jadi walaupun kita akses hostnya, tapi kita
diteruskan, yang serve itu, yang menyediakan webnya sebetulnya adalah yang di dalam Vagrant. Oke. Nah, kalau seperti itu kan mekanismenya port forwarding dong. Ya, betul. Lantas gimana caranya kalau saya pingin semuanya deh saya yang kontrol gitu ya. Saya pinginnya seluruh services di VM itu saya bisa kontrol. Artinya saya mau IP public gitu bahasa sederhananya ya. Nah, kita buat dia sejajar dengan hostnya, setara dengan hostnya. Artinya apa? IP-nya satu network antara host dengan VM. Bisa ya. Di sini ada opsi di Vagrant file, ya. Sama kita edit Vagrant file-nya. Di sini ada beberapa opsi. Contohnya kita mau dia, ini udah nggak perlu ya, saya tutup aja. Dia mau private network. Jadi kalau ada private network artinya akan ada satu interface lagi di virtual mesinnya, tapi komunikasinya internal di dalam host saja. Ya, itu contoh. Kalau mau public network atau public IP, ini tinggal dibuka. Ya. Jadi ada opsi-opsi ini bisa dicobakan ya. Sekarang karena kita mau cobakan public, ini saya tutup aja dulu. Ya. Sama seperti tadi kita Vagrant reload. Ya. Oke, dia graceful shutdown, kemudian dia starting lagi. Nah, di sini dia bilang, ini saya punya dua interface card di komputer. Ini mau di bridge kemana? Kalau kita udah bilang public network, ya, artinya kan dia akan lewati port yang ada di PC hostnya, gitu ya. Nah, karena saya lagi pakai LAN, saya pilih yang satu. Ya, WLP3 itu adalah wireless cardnya saya. Nah, lihat di sini bahwa dia ada adapter baru yang sifatnya bridge. Oke, selesai. Maka saya cek Vagrant SSH, ya. Nah, di sini ada satu IP address baru lagi. Dan ini sama dengan sejajar dengan hostnya 88240, ya. Oke, saya copy saja. Nah, kita coba langsung akses. Seharusnya bisa. Kenapa? Karena tadi dia sudah punya Nginx ya. Nah, jadi nggak pakai 8080 lagi, tapi langsung ke sini. Ya. Nah, ya. Jadi kita bisa kasih ke user bahwa ini virtual mesinnya IP-nya segini. Oke. Nah, itu beberapa fitur yang ada di Vagrant. Jadi kita bisa punya environment khusus yang memang bisa kita mainkan di situ tanpa harus mengotori host kita. Oke, saya rasa itu untuk Vagrant. Silakan selamat mencoba ya. Saya akan coba clearance ya di Vagrant destroy. Oke, kemudian supaya bersih saya juga akan hapus foldernya ya. RM, NLFP, PM01 juga masih ada tadi ya, M02. Oke, dihapus. Kemudian saya juga nggak butuh lagi ini. Ya, sehingga saya cek Vagrant global status. Seharusnya saya sudah tidak punya virtual machine. Nah, perhatikan bahwa ketika kita Vagrant kita hapus itunya, image tetap ada ya. Jadi Vagrant box list ini tetap ada dua harusnya. Nah, ya. Ada box 01 yang tadi kita import, kemudian ada Ubuntu Bionic yang tadi kita download langsung. Artinya apa? Ini bisa saya pergunakan suatu waktu lagi nanti untuk membuat sebuah VM. Oke. Saya rasa itu rekan-rekan untuk hari ini sharing kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan
komen saja di kolom komentar. Sekian saja dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.